Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara kali ini kita lagi mau mendatangi toko kitab terlengkap di Cianjur. Subhanallah, ya, toko kitab terlengkap di Cianjur, dari mulai buku bacaan, kitab plus kitab lughah juga ada. Ini yang jadi menariknya memang sangat lengkapnya, ada kitab-kitab lughah gitu. Nah, yang lebih dasarnya lagi, yang punyanya kiai. Jadi bukan hanya sekedar ngurus santri, beliau juga menjadi seorang direkturnya lah, ataupun ownernya dari toko kitab tersebut. Sukses, alhamdulillah gitu. Nah, jadi kiai usaha gak masalah, yang penting pesantren kurus, pendapatan mengalir. Kalau saya usaha enggak ya usaha. Apa usahanya? Ini sedang usaha ini. Ya. Ini sedang usaha, makanya jangan lupa subscribe ya. Subscribe-nya harus lonceng plus like-nya. Kalau bila perlu komen ya. Yuk kita simak penjelasan dari beliau sang kiai yang menjadi bisnismen ataupun yang punya toko kitab terlengkap di Cianjur. Assalamualaikum Kang. Aduh, sehat-sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Kang, kita ngobrol-ngobrol masalah toko kitab ini ya. Jadi di Cianjur, Pangaresa itu sangat dikenal dengan kelengkapan toko kitabnya. Jadi di kitab apapun, dari mulai kitab lughah dan kitab dan sebagainya juga ada terjemahannya. Ini Kang, ngobrol-ngobrol, dulu pernah mondok di mana Kang? Saya itu dulu pertama kali mondok itu di Lirboyo. Lirboyo ya? Sekitar tepatnya tanggal 30 Agustus 1989. Iya. Ya, waktu itu baru 2 orang di Lirboyo. Dua orang ya. Untuk di Cianjur, perwakilan Cianjur. 2 orang sama orang Cipadang. Kalau sekarang alhamdulillah banyak yang ikut, atau banyak yang semakin banyak yang tahu lah ke Lirboyo. Sekitar 200 orang lebih alhamdulillah. Sekarang ini ya. Alhamdulillah Ya. Ini Kang, biasanya kalau di pesantren Ya, fokusnya itu kan pasti ngaji Ya. itu kan, tidak terpikirkan untuk menjadi seorang pengusaha itu kan, apalagi sekarang mempunyai toko kitab yang sangat luar biasa. Untuk Cianjur taruh masuk salah satu toko kitab terlengkap kan. Nah itu ketika di Kobong ada nggak kepikiran untuk menjadi seorang pengusaha? Waktu di Kobong itu sebenarnya yang saya pikirkan hanya ngaji. Apalagi di daerah Sunda, seorang kiai sambil bisnis itu agak tabu juga Ya waktu itu. Tapi setelah melihat keadaan zamannya, orang-orangnya semakin gimana lah, bahwa bisnis itu merupakan kebutuhan ya. Makanya saya itu inspirasi bisnis buku dan kitab sebenarnya masih di Warudoyong, tapi ketika kan dari Lirboyo saya ke Warudoyong. Oh, pernah juga di Warudoyong? Ya, di Warudoyong. Alhamdulillah. Di Warudoyong sekitar 3 tahun. Setelah 2 tahun kan di Warudoyong itu ada koperasi kitab. Iya. Saya kepikiran lah bagaimana kalau ngisi Warudoyong dengan buku-buku dari Lirboyo. Kitab-kitab jadi dari Jawa. disatukan lah gitu kan ya. Waktu itu saya termasuk salah satu pengurus di Warudoyong juga. Alhamdulillah. Makanya tahun sekitar, kalau nggak salah itu tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Saya udah mengisi 1 atau 2 buku dari Lirboyo. Iya. Itu kan coba ada nggak ungkapan gimana gitu untuk seorang santri? Biasanya kan kalau santri ada kesan, wah santri itu nggak ada masa depan, gitu kan. Nah ternyata akan sekarang membuktikan gitu kan, ternyata nggak harus pakai lulusan ABC katanya, tapi
dengan keluar dari pesantren, apalagi yang notabene-nya pesantren salaf, tapi alhamdulillah bisa berhasil gitu. Ya, alhamdulillah. Saya itu punya motivasi dari orang tua saya. Yang kebetulan orang tua saya juga seorang pengusaha. Alhamdulillah. Yang dulunya juga sebenarnya mondok. Kata orang tua, dulu yang penting kamu benarkan dulu, pinterkan dulu di pesantren. Nanti kalau sudah waktunya, kalau ingin terjun bisnis, insya Allah bakal dibarokah. Alhamdulillah. Ya, dan motivasi yang lainnya lah gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan seorang santri juga punya pesantren bisa, punya jadi bisnismen juga bisa. Santri asal jujur, asal bekerja keras, bulet, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Terutama dalam bisnis zaman sekarang, bisnis yang semakin cepat, teknologi semakin cepat ya. Sebagai santri kiai tidak bisa berdiam sendiri. Iya benar. Jadi bergerak cepat. Kita nggak harus menunggu bola ya. Kita sekarang itu udah zamannya menjemput bola. Apalagi kita sekarang hidup di era 4.0 ya. Betul. Jadi 4.0 yang mana segala sesuatunya itu mengandalkan teknologi. Nah itu Kang, ini pertama buka kitab itu, toko kitab di sini berarti tahun seberapa? Kalau nggak salah sekitar tahun 2002 itu sudah buka, cuma kecil-kecilan. Waktu itu di atas rumah ayah saya yang pernah kebakaran itu, ya kecil-kecilan kadang. Tapi waktu itu semangat sudah tinggi. Jadi alhamdulillah. Sering mengirim nitip kitab-kitab di pesantren-pesantren atau di toko-toko kitab, meskipun masih kecil-kecilan. Jadi semangat juangnya itu berarti masih di Kobong juga udah muncul gitu kan? Sebenarnya udah. Alhamdulillah. Nah gitu. Cuma aktifnya itu sekitar tahun 2004. 2004 ya. Alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang. Ada cabangnya juga di toko kitab Pustaka Al-I'tisom 2 Mama Soheh depan Makbaroh itu. Oh iya. Alhamdulillah itu. Ini kelengkapan kitabnya di sini apa saja ya Kak? Ya banyak, yang mulai dari kitab impor yang Mesir, dari Mesir, Beirut, kitab lokalnya juga, terus buku Aswaja, buku N2, buku Basul Masail, terjemah Sunda, surah Sunda, terjemah Jawa juga, lubuh gantung petuk dan macam-macamnya. Itu merupakan kebutuhan para kiai santri yang memang sangat membutuhkan. Alhamdulillah. Terus untuk cara pengiriman bagi orang yang jauh, berarti sekarang udah menggunakan SIM online? Oh ya, banyak alhamdulillah di sini itu ada pengurus-pengurus pesantren Al-I'tisom yang sudah ngajar, waktu kosongnya, waktu luangnya digunakan untuk jual beli online. Alhamdulillah. Sekitar ada 15 orang. 15 per orang hari itu kadang bisa mencapai 50 paket, 60 paket. Subhanallah. Per harinya alhamdulillah. Jadi kalau yang lain guru itu digaji, kalau di sini tidak ada, tapi belajar mandiri. Bahkan lebih alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Ya di sini pemirsa banyak juga kitab-kitab dari terjemahan kitab Sulamut Taufik ya, yang kalau seandainya kita mondok sudah nggak ada waktu ya, tinggal kita lihatlah terjemahannya, isinya juga sama. Terus ini juga buku permasalahan yang polemik yang ada di Nusantara itu sebahagiannya udah terserap di sini ya. Jadi buku fikih Kang E ya. Nah ada juga permasalahan ini udah disimpulkan di buku Kang Santri ya. Sekarang yang lagi ngetren itu buku Kang Santri ya, apalagi bagi kaula muda yang mau mendalami masalah dari berbagai masalah yang sangat pelik, insya Allah sebagiannya ada. Terus dari tukilan-tukilan juga seperti Kailani dan sebagainya. Nah ini yang jarang ada itu di toko-toko kitab yang lain tuh. Itu adalah kitab petuk bahasanya. Kalau kitab petuk itu adalah kitab yang sudah ada lugohnya. Ini kitab yang sudah ada lugohnya. Jadi sebesar apapun kitabnya ya, kita ketika mondok nih pernah ketinggalan. Terus kita ngelugoh sendiri, kadang-kadang kaku, ada kekurang yakinan. Ya udah, jadi di sini juga menghadirkan kitab petuk dari berbagai kitab gitu. Nah ini dari kitab luar, dari Beirut ataupun dari percetakan Indonesia juga ada. Ini kitab Sahih Bukhari ya, yang Beirutnya, wah cakep. Jadi
Nah, di sini juga untuk pengirimannya itu bisa memakai sistem online. Gampang. Jadi tinggal pesan saja. Nah, pokoknya di nomor ini tinggal klik saja. Silakan Anda pesan. Ini juga alhamdulillah per hari hampir sekitar 50 paket. Jadi kita langsung antar ke rumah. Nah, ini indahnya kita hidup di era teknologi itu adalah sejauh apapun apa yang kita inginkan itu sekarang sampai ke rumah. Kita hanya sekedar duduk manis. Nah, di sini juga melayani untuk per kilo barang mau ngirim kemana, Nusantara, bahkan luar Nusantara juga bisa. Gitu, bahkan luar Nusantara juga bisa, insya Allah. Ini juga dari berbagai kajian kita ngirim. Ini kan kita ngirim berarti sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Alhamdulillah pernah ada yang dari Papua. Papua ada. Aceh, Alhamdulillah. Batam pernah. Batam, subhanallah. Ya, Malaysia pun pernah, cuma agak jarang, masih jarang. Malaysia ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga guys. Penjelasan takrib plus tanya jawab. Fathul Qorib plus tanya jawab. Ini kan sulit, ya. Sulit dicari di toko kitab-kitab yang lain, tapi di sini alhamdulillah ada. Nah, jadi kalau seandainya mau apa saja yang dibutuhkan, bacaan untuk anak-anak, doa wudhu dan sebagainya, dari mulai roti, berjanji dan sebagainya lengkap, ya Kang? Khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah. Dan plus buku-buku bacaannya juga. Jadi kalau untuk anak-anak mau baca-baca tentang kajian yang insya Allah terjaga dan terjamin, khas Ahlus Sunnah wal Jamaahnya insya Allah di sini juga lengkap, gitu. Nah, seperti ini kan ada buku bekal hidup masyarakat. Nah, itu dari Aurod juga ada. Berarti ini sudah sistem ijazah am ya, Kang? Ya, berarti ini tinggal kita mengamalkan. Insya Allah udah disetujui oleh para mursyidnya. Ya, Kang, untuk ngobrol-ngobrolnya sekian dulu. Mudah-mudahan ini toko kitab semakin ramai, semakin besar ya. Ini juga udah buka cabang di beberapa tempat, di bawah ada di Mama Soe, di pesantren-pesantren yang menjadi reseller juga sekarang banyak. Alhamdulillah. Jadi Pustaka Al-Ittisom ini menyediakan berbagai buku. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.